Terus habis itu kita juga kayak dasarnya itu untuk merancang kayak rumah. Peminatan yang pertama yang jelas ada struktur ya, yang jelas struktur. Terus yang kedua ada perairan. Terus yang ketiga ada geoteknik. Jadi kayak lampu merah ditaruh di mana aja tuh juga teknik sipil yang ngatur gitu. Nah, manajemen konstruksi itu sih denger-dengar skripsinya tebel banget gitu karena kan perancangan iya, jadi kayak perancangan awal proyeknya itu kita catat, pas prosesnya dicatat, apalagi pas selesai juga dicatat. Halo guys, welcome to BKS again. Masih bersama saya Randy. Jadi hari ini kita akan membahas salah satu jurusan terbaik di BINUS University. Nah, jurusan ini tuh sudah terakreditasi internasional, yaitu Civil Engineering atau Teknik Sipil. Nah, kita sudah kedatangan BINUSnya nih untuk sesi curhat sama kita dengan Kak Sarah ya. Hai Kak Sarah. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sarah Ananda Nabila dari jurusan Teknik Sipil dan aku BINUSian 2023. Oke, BINUSian 2003. Kak Sarah nih salah satu ketua organisasi ya, organisasi di himpunan teknik sipil. Nanti kita bincang-bincang lebih banyak tentang itu ya. Pertama saya mau tahu dulu nih, aku mau tahu Sarah kesibukannya sekarang ngapain? Kalau sekarang kan mungkin kita udah selesai UAS ya Kak. Nah sekarang sih lagi sibuknya tuh ngurusin freshman ya, acara-acara untuk freshman serta expo gitu sih. Freshman, banyak yang mungkin banyak yang nggak tahu freshman itu apa ya? Oh ya, freshman itu mahasiswa baru, maba. Maba ya, maba. Oke, jadi kalau di BINUS kita bilangnya freshman, karena di BINUS kan orientasi kita sebutnya freshman, fresh year program, betul ya? First year program. Nah, anak-anak maba ini itu diketuai sama kakak-kakak angkatannya disebut freshman leader, ya gitu ya, benar ya? Ya betul banget. Oke, jadi freshman leader yang akan membimbing teman-teman untuk masuk ke dunia perkuliahan. Itu sekilas aja buat teman-teman. Oke, Kak Sarah, teknik sipil. Sebelumnya aku mau tahu nih, kamu kan dari SMA, kamu SMA-nya IPA IPS? Aku SMA IPA. Iya, karena teknik sipil harus IPA ya, kalau nggak salah ya? Iya, betul. Ya, kamu tahu dong kenapa kamu ambil jurusan teknik sipil? Apa yang bikin kamu bisa masuk ke sana? Oke. Mungkin aku flashback dikit ya ke masa-masa SMA gitu. Jadi waktu aku SMA itu sempat ada pelajaran-pelajaran tentang kayak menggambar rumah gitu. Kayak kita tuh menggambar perlahan-lahan, misal dari kayak depan pagar, kayak dan pokoknya keseluruhannya lah gitu tentang rumah gitu. Nah, mulai dari situ aku mulai kayak tertarik gitu. Tapi di lain sisi aku juga tertarik sama hitungan gitu, kayak matematika gitu aku suka gitu, matematika kimia. Nah, terus dari itu aku mulai kayak mikir nih, kira-kira jurusan aku tuh buat kuliah enaknya apa ya, tapi nggak punya bakat gambar gitu, kayak bakat gambarnya cuman ya biasa aja gitu, kayak agak nggak mungkin arsitek gitu, karena kebetulan aku bisa mikir sampai ke arsitek gitu karena bapakku itu arsitek gitu, jadi kayak ada apa ya, ada pengetahuan dasarnya gitu ya kan. Nah, karena aku suka hitungan juga, jadi bapakku kayak nyaranin gitu, kenapa kamu nggak masuk teknik sipil aja gitu. Oh iya, boleh gitu. Ya udah deh, aku masuk teknik sipil, udah gitu doang sih. Oh, berarti kenapa bapak kamu arsitek ya? Oh, hebat juga bapak kamu arsitek ya. Iya. Oke. Jadi bapak kamu mungkin punya ini juga, punya pandangan ke masa depan nanti. Kalau anak saya udah selesai teknik sipil ya kita join bareng nih. Oh ya? Enggak sih, enggak sampai sejauh itu sih. Enggak, ya, kalau bapakku let it flow. Oh, tapi bisa aja kan, nyambung kan, itu benar-benar. Iya bisa. Iya kan, itu benar-benar memang yang connect kan. Arsitek yang yang desain di gedungnya, kamu yang ngitung-ngitung biar nggak roboh nih gedungnya ya. Kayak kurang lebih kayak gitu ya teknik sipil ya. Betul. Oke. Jadi karena saran dari papa juga ya. Iya. Oke, tapi pas kamu udah tahu nih kamu masuknya ke teknik sipil, kenapa kamu pilihnya ke BINUS? Apa yang bikin kamu pilihnya BINUS? Oke, jadi mungkin aku pertama gitu ya, aku yang jelas didorong untuk orang tua untuk masuk ke negeri ya kan. Nah, tapi ya dengan mungkin aku juga kurang rajin belajar gitu, nggak keterima negeri gitu. Nah, terus enggak.
negeri memang hoki-hokian kok. Itu Hmm, udah rahasia umum. iya itu udah Oke. rahasia umum sih sebenarnya. Cuman Iya. ya udahlah ya gitu ya. Udah ikhlas aja juga nggak gimana-gimana lagian teknik sipil juga maksudnya ya jurusan yang lumayan diminati juga ya sama anak-anak lain gitu di angkatan aku. Jadi kayak pas aku nggak keterima juga ya kayak ya udahlah ya gitu masih ya mungkin masih ada cadangan swasta lain gitu. Nah terus kebetulan saudara-saudara aku tuh juga udah banyak yang kayak udah kuliah gitu ya kan. Nah pas udah banyak yang kuliah gitu, nah itu banyak yang di binus. Nah ya udah deh terus saudara aku terus aku Hmm. sebenarnya juga awalnya belum tahu kan kalau teknik sipil itu ada di binus juga kan. Nah ya udah Ya. terus pas nanya dan research ternyata di binus juga ada nih teknik sipil terus udah di akreditasinya udah A udah akreditasi internasional terus kayak ya udah langsung aja binus gitu deh. Oh, oke. Akreditasi internasionalnya tuh kayak apa, Kak Sarah? Iya. Jadi kalau buat di teknik sipil binus itu ada akreditasi internasional namanya ABET ya. Jadi itu tuh ABET. ABET, heeh. Oke. Ya, jadi di BINUS itu tuh termasuk salah satu jurusannya teknik sipil. Jadi dia itu tuh udah terakreditasi ABET. Nah, jadi akreditasi internasional ABET itu tuh jadi kita tuh jurusannya udah diakui oleh internasional gitu. Jadi kalau misalnya Oh. kita nanti pengen melanjutkan jenjang lebih lanjut gitu, misal S2 atau mau kerja di luar negeri gitu, mungkin bisa akan lebih mudah gitu dengan adanya teknik sipil BINUS sudah terakreditasi ABET gitu. Oh, kayak ini aja ya, kayak misalkan apa ya, SMA. Kalau SMA-nya kita di, misalkan di mana ya, Singapura lah. Kalau kita mau ke sini kan butuh penyertaan gitu ya, karena kurikulumnya berbeda. Oh, kalau udah sertifikasi ABET, berarti kurikulumnya udah memang ikut yang di sana ya. Berarti nggak Iya, perlu ya. ada penyertaan gitu lagi. Oh, keren juga ya. Oh, yang saya dengar itu ABET itu akreditasi internasional terbaik untuk jurusan teknik ya. Itu Iya. yang logonya bulat warna oranye kalau Mm. nggak salah Iya, ya. iya, betul, betul. Oh iya iya iya. Ya, sih. Oh, oke, keren juga ya. Tapi yang dapat sertifikasi ini, maksudnya buat dapetin sertifikasi internasional ini kamu tahu nggak? Itu susah atau gampang nggak sih? Maksudnya di Indonesia sendiri emang cuman cuman di mana aja yang dapat sertifikasi akreditasi internasional ini? Oke, mungkin kalau misalnya untuk yang dapat akreditasi internasional ABET itu, kalau misalnya di seluruh Indonesia masih ada ya univ lain, tapi univ lainnya itu seperti kayak ITB, UGM, dan ITS. Tapi kalau misalnya BINUS kan swasta nih. Nah, tadi kan yang aku sebutin itu universitas-universitas negeri ya kan. Nah, tapi untuk yang swasta itu yang dapat akreditasi ABET untuk teknik sipil cuma di BINUS doang. Oh, swasta berarti cuman Iya, binus doang. Misalnya iya, iya, PTN ya. iya betul. Oh, oke. Keren juga ya. Iya, jadi Tapi kayak ngomong-ngomong spesial nih, gitu. ini spesial ya, paket Iya. spesial gitu, spesial komplit. Oke. Tapi ngomong-ngomong teknik sipil tuh belajarnya tentang apa sih? Iya, Apa benar-benar hitung, benar-benar semuanya di apa belajar hitungan atau gimana? iya, jadi itu teknik sipil yang jelas emang paling dasar tuh emang hitungan sih Kak, emang ya emang hitungan gitu. Tapi kita juga menghitungnya kita tuh waktu semester awal tuh masih ya mata kuliah dasar gitu ya, mata kuliah dasar IPA gitu. Terus habis itu kita juga kayak apa dasarnya itu untuk merancang merancang kayak rumah gitu. Jadi kita ada mata kuliah namanya drawing construction. Nah, itu tuh kita jadi kayak menggambar gitu, tapi menggambarnya lewat aplikasi, namanya aplikasinya AutoCAD. Nah, itu juga kita kayak apa ya, ibaratnya pengetahuan dasar gitu. Kalau misalnya nanti kita di dunia kerja tuh bakal menggunakan AutoCAD tuh sangat banyak gitu. Jadi kayak makanya ada mata kuliah seperti itu. Tapi emang ya sisanya kebanyakan emang hitungan gitu. Oh, memang lebih banyak hitungan ya, karena Iya, fokusnya ke sana ya. Oh, tapi iya, ada dasar-dasarnya juga lah ya, biar kita ada gambaran aja nih. Oh, iya, untuk kayak tadi aplikasi AutoCAD ya namanya. iya, betul. Oh, oke. Apa? Dia nanti ada peminatan ya berarti ya? Bener ya? Iya, iya, Nah, nanti benar. itu kan dibagi-bagi ya, kalau nggak salah. Mm-mm. Nah, peminatannya apa aja, Sarah? Oke, Yang jadi kamu kalau di tahu? teknik sipil itu peminatannya ada 5 dan dia cukup luas juga gitu ya. Jadi kayak Oh, sebenarnya pas aku baru masuk teknik sipil ini aku juga baru sadar gitu karena kayak sebenarnya tuh di sekitar kita tuh semua itu sangat membutuhkan teknik sipil gitu. Jadi peminatan yang pertama yang jelas ada struktur ya, yang jelas struktur. Terus yang kedua ada perairan, terus yang ketiga ada geoteknik, terus yang keempat ada transportasi, terus yang kelima ada manajemen konstruksi gitu. oh ada 5. Struktur. Struktur Ya, ya
standar lah ya. Standar, Terus ya. structure biasa. Terus apa? Perairan. Perairan, betul. Perairan tuh gimana? Kita ngitung laut. Iya, jadi itu perairan ini sebenarnya aku cukup kaget juga ya pas masuk teknik sipil gitu. Kok kita belajar air gitu ya kan? Nah, ternyata tuh perairan ini tuh sangat apa ya? Sangat dibutuhkan juga oleh peran teknik sipil ini. Jadi kayak misal perairan di rumah aja tuh pembangunannya aja kita yang merencanakan gitu loh. Jadi itu basicnya sih. Untuk penjurusan perairan ya mungkin kalau misalnya untuk luasnya itu kita bisa kayak waduk-waduk gitu, kayak di waduk, terus habis itu misal di sungai, danau gitu, kita kayak juga ada perhitungan-perhitungannya, terus kayak misal kayak ada irigasi, erosi, semacam kayak gitu sih. Oh iya, ngerti, saya ngerti. Ini kayak Iya. pelajaran dulu lagi ya. Oke, maksudnya apa ya? Sumur lah ya, sumur masuk nggak? Sumur, aku sih sejauh ini belum belajar sumur sih, cuman Sumur ya. ya, Oke. ya mungkin termasuk. Sungai lah, sungai. Sungai Biar sungainya termasuk, sungai termasuk. nggak meluap apa gimana sih gitu airnya? Iya, jadi Kayak kayak, gitu ya? betul. Reklamasi masuk nggak tuh? Itu kan Reklamasi, perairan tapi iya gitu ya? termasuk banget, iya Iya termasuk benar. banget kayak biar nggak banjir gitu basicnya, iya itu sangat termasuk banget dengan Oh. penjurusan perairan itu di teknik Oke, sipil. oke. Oh, luas banget ya. Oke, saya baru tahu. Perairan. Oke, kita lanjut ke ini kita bahas peminatan dulu ya, biar teman-teman Iya. tahu nih. Ternyata teknik sipil tuh luas. Makanya saya senang sebenarnya kalau kayak gini, curhat-curhat, ke Zara curhat ke saya gitu kan. Oh, saya jadi lebih tahu. Oh, teknik sipil kayak gini. Oh, jurusan ini kayak gini. Keren. Ya. Oke, kita lanjut ke geoteknik kalau nggak salah Geoteknik, ya. ya. Itu apa tuh? Gempa? Oh, gimana? Iya, betul. Jadi geoteknik itu tuh basicnya tuh dia ngomongin tentang perancangan tanah dan pondasi gitu. Jadi kayak, jadi seluruh rumah, seluruh bangunan pokoknya yang ada di dunia ini, kalau misalnya nggak ada teknik sipil, nggak bakal bisa kebangun ibaratnya gitu. Karena kan kayak rumah gitu kan, kita kan berdiri di atas tanah gitu. Nah, jadi dengan kita tuh di penjurusan geoteknik itu tuh, apa ya, ibaratnya, jadi kayak misal kayak ada tembok retak aja tuh itu berasalnya dari pondasinya gitu. Misal ada pondasi yang salah kah atau ada pemilihan tanah yang salah kah. Nah, makanya jadi diperlukannya juga ada penjurusan geoteknik itu sih gitu. Oh, pondasi ya. Oh, biar apa struktur apa rumahnya, misalkan rumah itu nggak roboh, apartemen yang setinggi itu bisa Apartemen bisa iya. kuat seperti itu gitu ya. Oh, rumah tikus juga nggak? Enggak dong. Oh, beda. Oh, beda ya. Beda. Keren masuk. Oke. Iya. Oh, geoteknik. Oke. Terus selanjutnya tadi apa? Setelah geoteknik ada Ada transportasi. transportasi ya. Kalau transportasi Iya. gimana tuh? Iya, Kamu jadi bikin mobil atau gimana? Iya, jadi transportasi itu sebenarnya kita lebih kayak ke mengatur lalu lintas ya, pengaturan Jalanan lalu ya. lintas Oh di iya iya, jalanan. sih ya. Jadi kayak lampu merah ditaruh di mana aja itu juga teknik sipil yang ngatur gitu. Oh. Jadi kayak apa namanya, biar sebenarnya tuh basicnya itu transportasi, misal kayak apa namanya, dari jalanan A ke jalanan B biar disatuin biar jadi nggak macet tuh gimana, lampu merahnya enakan ditaruh di mana, ya pokoknya semacam kayak gitu sih basicnya. Oh, Ya. pantas. Oh iya 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 iya, lampu lampu merah aja ada perhitungannya loh. Iya, betul. Oke, saya baru tahu. Saya baru tahu jujur saya baru tahu. Iya. Oke, kita lanjut lagi ke terakhir apa tadi? Ada manajemen konstruksi. Manajemen konstruksi. Nah, itu apa tuh? Itu baru Nah, bangun-bangun itu kali ya? Nah, kalau buat manajemen konstruksi mungkin itu penjurusan yang cukup beda ya dari 4 penjurusan sebelumnya. Jadi mungkin kalau misalnya dari teman-teman tahu nih 4 penjurusan lainnya itu kan dia lebih yang kayak ke infrastruktur, terus kita hitung-hitungan, terus habis itu ya pokoknya hitung-hitungan banget gitu. Nah, buat manajemen konstruksi sendiri itu sebenarnya dia juga hitung-hitungan, tapi dia juga ada lebih ke teoritisnya gitu. Nah, maksudnya gimana? Jadi biasanya buat di penjurusan manajemen konstruksi dia itu tuh lebih ke pengawasan proyek gitu. Jadi misal kayak penanggung jawab proyeknya gitu. Jadi Ya. teorinya tuh bakal lebih lebih padat lah ibaratnya dibanding penjurusan lainnya gitu. Oh iya, mandor, bukan ya? Iya, Bukan kayak bisa mandor ya? ya bisa dibilang juga gitu sih, karena kan mandor juga termasuk Oh, iya, saya tahu. Dia ada apa ya, sebagai apa ya kita bilang sih juga nggak tahu. Intinya dia sebagai
pemberi saran lah ya, pemberi saran. Oh, QC quality control. quality control ya, quality Ya. control. Jadi dia yang nyaranin, oh kalau begini, ini harus yang bagus seperti ini. Nah, Iya, kalau tidak betul. dibangun kayak begini, nggak ikutin sesuai desainnya arsitek, ya pasti bakal beda gitu ya. Iya, betul banget. Iya, saya pernah dengar di mana gitu. Oh, oke. Itu namanya manajemen quality control lebih tepatnya ya. Buat pekerjaannya itu, cuman buat peminatannya namanya manajemen konstruksi. Manajemen konstruksi. Oh, itu salah satu karirnya lah, prospek karirnya. Oh, oke. Nah, Oke. Dari 5 ini, kamu ambilnya yang mana, Sarah? Kalau dari aku sendiri sih lebih pengen ke manajemen konstruksi sih, gitu. Manajemen konstruksi ya, karena lebih enak kali ya. Kalau dari aku sih pandangnya lebih enak ya, mungkin kalau misalnya, tapi kalau dibilang santai juga enggak gitu, cuman aku juga lebih pengen menyeimbangkan. Iya, aku lebih pengen menyeimbangkan antara teori dan perhitungan juga sih, Kak, gitu. Oh, oke. Karena dari semua ini yang berarti kamu tuh berarti ini kan semesternya semester 4 ya, peminatan ya? Iya. Benar ya? Aku semester 4. Berarti udah milih ya, gitu ya? Belum sih, Kak, aku milihnya aku milih peminatan masih semester 5 apakah semester 6 gitu. Masih belum sih, Kak, sebenarnya. Cuman udah aku pikirin aja biar nggak labil gitu. Oh, oke. Ya, namanya bisa labil ya. Berarti tapi kita belajar dasarnya semua dulu kan, bener ya? Semuanya kita pelajarin, tapi ke dasarnya. Kayak betul, perairan gimana, apa segala macam gimana. Oh, oke. Ya. Tapi kalau nanti, kita kan nanti itu ada namanya 3+1 ya, enrichment ya. Ya. Itu kamu bakal ngambilnya apa nih? Magang kah? Study abroad kah? Atau apa? Kalaupun magang, nanti magangnya di mana, Sarah? Ini kita banyak yang nanya nih. Kalau magang di mana nantinya? Kalau aku sendiri sih pribadi lebih pengen 3+1 itu intern ya, magang. Karena aku sendiri tuh masih dikit banget pengalaman untuk kerja, bahkan dibilang nggak ada sama sekali gitu loh. Jadi aku pengen langsung terjun ke lapangan gitu. Jadi biar nanti mungkin pas udah lulus jadi nggak kaget gitu di lapangan tuh bakal seperti apa. Kalau misalnya bicarain ngomong magangnya di mana, aku pribadi pengen magangnya itu di kontraktor negeri ya, misal kayak Wijaya Karya, Adikarya, atau PP gitu sih pengennya. BUMN benar ya. Oh iya. Ntar siapa tahu tiba-tiba Sarah yang bikin jalan tol nanti. Lintas pulau. Bisa aja kan ya? Iya. Sarah Ananda Nabila, sebagai bla. Oke, berarti magangnya nanti ya? Kamu belum ya? Nanti ya? Masih satu semester lagi, semester 6. Satu semester lagi ya. Mudah-mudahan apa yang Sarah mau di perusahaan apa ya, semoga keterima ya. Semoga sukses di sana ya. Amin. Oke, ngomong-ngomong tentang himpunan, ini enak nih kayaknya ini. Tentang organisasi. Organisasi ini berarti kan perkumpulan anak-anak teknik sipil, benar ya? Iya, betul. Namanya apa? Himtes. Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil, yes. Himpunan Mahasiswa Teknik. Itu ngapain aja sih? Kalau kita masuk emang benefit yang kita dapat itu apa? Apakah sih cuma member doang, tim huru hara doang? Enggak dong. Enggak. Jadi di Himtes itu tuh teman-teman bakal melatih soft skill kalian, hard skill juga, terus life skills juga yang akan berguna di dunia kerja gitu ya nantinya. Karena karena aku pribadi nih ya, jujur aja nih dari SMA aku tuh bukan tipe-tipe orang yang suka berorganisasi nih. Nah, tapi pas udah mulai kuliah, aku menanamkan gitu ya, kayak di dalam hatiku kayak aku harus berubah nih, nggak bisa nih kayak gini-gini terus nih, kayak apa sih, kan misalnya udah kuliah gitu, kayak kan mau ada perubahan gitu. Jadi aku ikut berorganisasi gitu. Nah, berorganisasi teknik sipil, Himtes gitu. Nah, di sini kita tuh yang jelas pertama kita bisa nih kerjasama sama PT-PT gitu ya kan. Nah, jadi misal teman-teman mau magang, bisa aja nih nanti dipermudah gitu, karena teman-teman udah kenal gitu, misal dengan marketingnya gitu. Jadi kayak lebih membantu teman-teman sekalian untuk kayak misal mau magang di masa depan nantinya gitu. Nah, terus habis itu kita di sini juga
bisa ngurusin acara-acara yang seru-seru banget nih. Jadi kayak ada nih acara-acara yang berstandar internasional, berstandar nasional juga ada gitu. Nah di sini kita kayak ya udah mempromosikan Himtes gitu agar lebih dikenal secara internal di internal BINUS, eksternal BINUS maupun nanti internasional juga bisa gitu sih kurang lebih. Oh, jadi ya yang pasti pertama menambah pengalaman ya, yang pasti Iya, ya. iya itu Nambah pasti. pengalaman, nambah relasi, dan Iya. lain-lain sebagainya. Wah, berarti teman-teman nih, buat adik-adik, buat teman-teman kalau misalkan kuliah ya, kalau ada pengalaman organisasi jangan sampai nggak diambil karena itu penting ya. Kayak tadi Kak Sarah bilang, Kak Sarah ini kan ketua nih, ketua himpunan nih, jayalah, ketua himpunan. Oke, kakak ketua bilang nih kita relasinya banyak sama PT-PT di luar sana, ya kan? Ya, jadi lebih mempermudah kita juga nantinya, ya kan, untuk Iya bekerja. Apalagi betul. kita have fun, kita nggak gimana, kita juga banyak event bahkan sampai internasional. Kalau event internasional Iya. kayak gimana tuh, Kak Sarah? Iya, jadi itu kalau misalnya yang sekarang nih ya kan lagi pandemi gitu ya. Kalau misalnya kita tuh sekarang lagi kayak bekerja sama gitu membuat webinar sih. Jadi pembicaranya tuh Hmm. internasional gitu. Terus abis itu kita juga Oh. lagi ngebuat study tour gitu. Deket-deket ini nih bulan Agustus akhir tanggal 30 Agustus itu juga bakal ada acara study tour sama Malaysia gitu, sama Teknik Sipil Malaysia gitu. Oh, keren. Kita sharing ilmu di sana ya. Kalau nggak COVID kan kita udah berangkat. Iya, Teman-teman dari himpunan udah berangkat kan ya? iya bener Harusnya banget. ya? Iya bener-bener. Iya, tuh. Tahun tuh sering tuh berangkat dari teknik sipil. Oh. Kalau teknik sipil tuh sering ikut lomba nggak sih? Ada nggak sih Iya, lomba-lomba iya. gitu? Jadi kita tuh sebenarnya lumayan cukup sering ya ikut lomba. Cuman mungkin dengan padatnya juga nih perkuliahan gitu dari sipil, belum bikin laporan-laporan praktikum juga ya. Jadi kayak mungkin Yes. kadang tuh ya setahun bisa 2 kali, 3 kali gitu. Soal nggak bisa terlalu sering banget juga soalnya kita juga harus memanajemen waktu antar kuliah, organisasi, dan belum lagi kalau misalnya ikut-ikut lomba gitu sih Kak. Diimbangin lah ya. Iya, Jadi iya. ada porsinya masing-masing. Iya, Ya, ya, ya. I betul-betul. see. Oke, tadi ternyata teknik sipil tuh luas banget. Teman-teman nggak perlu takut dan kehidupan kita sehari-hari itu berhubungan semua dengan teknik sipil. Mungkin kita berdiri di atas tanah aja udah teknik sipil. Iya. Oh gimana? Iya. Oke, oke Kak Sarah. Himpunan udah, terus kita ke ini deh. Kita mau singgung tentang skripsinya nanti. Nah itu skripsinya gimana? Udah ya. Susah nggak sih skripsi? Kalau misalnya aku ya dengar-dengar gitu, karena kebetulan belum mulai meriset sama sekali gitu ya, jadi belum belum terpikirkan juga gitu karena masih OTW semester 5 gitu. Kalau misalnya aku ya sendiri dengar-dengar dari cutting-cutting gitu ya kan. Aku Iya. sendiri kan mau peminatannya itu manajemen konstruksi ya. Nah, manajemen Iya. konstruksi itu sih dengar-dengar skripsinya tebel banget gitu karena kan Wow. perancangan. Iya, jadi kayak perancangan awal proyeknya itu kita catat, pas prosesnya dicatat, apalagi pas selesai juga dicatat gitu. Jadi kayak ya mungkin sulit juga pasti, banyak hitungan juga pasti, dan tebel juga iya gitu sih. Dan tebal juga Tahu iya. aku. Iya. Tebalnya setebal buku Harry Potter nggak? Sampai season 1 sampai season terakhir. Oh enggak dong ya. Kalau gitu Oh, mungkin enggak nyampe segitu ya. pingsan dong ya. Oke. Oke. Berarti ya susah-susah gampang lah ya. Namanya juga skripsi. Skripsinya sendiri atau berkelompok? Kalau setahu aku sih skripsi di teknik sipil itu sendiri-sendiri. Sendiri ya, sendiri. Karena ya memang sesuai dengan posisinya lah, memang tuh. Jadi di BINUS tuh memang beberapa jurusan ada yang berkelompok, ada yang sendiri. Teknik sipil tuh sendiri ya. Betul. Oke. Terus prospek kerjanya nih. Kak Sarah tuh pastinya udah tahu ya prospek kerjanya nanti akan seperti apa. Kalau tadi kan quality control itu kan yang tadi kita bilang lah ya, manajemen quality control kayak gitu kan. Kalau Iya. yang lain gimana? Banyak nggak sih prospek kerja teknik sipil tuh? Jadi kalau misalnya teman-teman ketahuin kan umumnya gitu ya, umum itu tuh prospek kerjanya tuh ada yang namanya kontraktor dan konsultan gitu ya kan.
Nah, di sini tuh dari 5 peminatan itu sangat amat luas. Mungkin aku nggak bisa sebutin ya satu-satu. Jadi di peminatan itu Bentar sendiri apa panjang, namanya bisa kita sampai malam kita akan nanti. biasanya akan menjadi kontraktor gitu sih. Biasanya bakal langsung terjun langsung ke proyeknya gitu sih. Biasanya kalau misalnya jadi konsultan sendiri itu biasanya yang mengambil peminatan manajemen konstruksi gitu sih. Oh, itu lebih banyak ke konsultannya, sisanya yang memang langsung praktik di lapangan langsung Ya, ya. betul sekali. Project-project gimana? Di teknik sipil harusnya banyak project tuh ya. Iya, tentunya. Karena kan ibaratnya infrastruktur itu apalagi zaman sekarang makin canggih, makin berkembang Iya, gitu ya. Jadi betul ya betul. semakin berkembang lah ibaratnya. Oh, projectnya tentang apa sih? Eh, Kita j- terjun, kita ke lapangan langsung. Oh, misalkan perairan kita ke sungai. oh Gimana? ya, enggak. Jadi gini, apa kalau misalnya buat project gitu kan seperti yang teman-teman tahu nih ya, kan apa zaman makin canggih gitu. Udah otomatis kan kayak infrastruktur itu juga makin berkembang ya kan. Nah, Ya. biasanya project-project itu tuh diambilnya pas 3+1 itu. Jadi yang Hmm. biasanya kayak mau intern, research gitu. Nah, biasanya research sendiri itu dia itu jadi aslab dulu. Nah, terus habis itu pas jadi aslab, nah itu baru dia sambil research juga gitu sih. Nah, satu lagi kan Oh, ada kalau nggak salah ada entrepreneurship ya. Nah, itu sih kalau di iya, teknik sipil itu tuh jarang ya, cukup jarang gitu yang iya apa betul. yang mengambilnya gitu. Jadi biasanya tuh buat kalau misalnya mau project-project gitu langsung terjun ke lapangan tuh biasanya langsung intern kalau nggak apa research gitu sih, Kak. Ya, kalau yang punya pengen jiwa usaha entrepreneur ya kayak kamu, konsultan ya. Bener ya, Iya, harusnya itu ya. ya bisa. Kan jadi konsultan yang memang udah punya nama tuh pasti bakal dicari sama orang. Iya, Bangun betul. rumah yang dicari konsultannya si Sarah. Iya. Sarah semuanya Sarah. Ngomong-ngomong teknik sipil punya ini nggak sih software-software yang membantu kalian dalam mendukung apa ya pembelajaran atau pekerjaan di teknik sipil? Ada nggak sih? Iya. Ada banget namanya itu AutoCAD yang udah AutoCAD itu ya? diajarin dari semester pertama. Hmm. Jadi itu karena aku juga kadang suka ngelihat bapakku kerja gitu ya. Nah, itu tuh sampai sekarang AutoCAD tuh bener-bener bakal kepake di pekerjaan gitu. Oh, Entah buat melihat dena, entah buat ngitung gitu. Jadi AutoCAD yang paling membantu sih oh, ibaratnya gitu. berarti papa kamu saat ini juga pakai namanya yang AutoCAD itu? Iya, pakai Nah, software AutoCAD. itulah. Jadi memang kurikulum di Binus itu yang aku tahu dia memang mengikuti permintaan dari perusahaan rata-rata kayak gitu. Jadi perusahaan mintanya apa, perusahaan pakainya apa, salah satunya software yang mereka pakai kita ajarkan ke apa calon-calon mahasiswa ini nantinya. Kayak Iya, teknik sipil kan pakai AutoCAD. Oh, oke. betul. Karena kan banyak sih, nggak cuma teknik sipil, akuntansi juga punya pakai software. Jadi terkenal memang dengan IT-nya, tapi dengan teknologinya ini ya diterapkan ke apa berbagai jurusan gitu Iya, ya benar sebagai banget. pendukung nanti. Ini kan udah masuk zamannya digital kan, apa-apa udah pakai software. Iya, betul. Nah, ini kita Oh, sekarang Zoom aja pakai laptop ya. iya, Itu pakai. sangat banyak lah ya software-software gitu yang bakal membantu Iya. kita buat kuliah. Jadi jangan jangan ragu lagi di BINUS ya teman-teman ya. Betul. Apalagi dengar ceritanya Kak Sarah tuh seru ya teknik sipil ya. Iya, Anak-anaknya seru seru nggak? banget. Seru Kenapa, banget Kak? ya. Seru banget ya. Iya, seru banget. Soalnya kita banyak praktikumnya juga gitu. Jadi kayak, Hmm. ya seru aja gitu. Keringetan bareng. Keringetan bareng. Oke, Kak Sarah. Thank you banget Kak Sarah. Sepertinya kita waktunya udah cukup lah ya untuk sisi Ih. curhatnya. Kak Sarah punya kesibukan yang lain teman-teman. Nanti kita curhat di lain waktu lagi Kak Sarah ya, kalau ada Oh waktu iya, ya. nggak masalah. Oke, Kak. Makasih Oke. banyak ya udah undang aku juga. Ya, thank you ya. Oh ya, sebelum itu kita mau kasih sepatah dua kata nih buat teman-teman di rumah. Nah, dari Kak Sarah ada nggak pesan buat teman-teman supaya yang berminat di teknik sipil terutama ya bisa Ya. lebih yakin ambil ke teknik sipil. Silakan Kak Sarah. Oke, jadi buat teman-teman nih yang masih ragu gitu mau ambil jurusan apa, apalagi terutama di rumpun IPA gitu ya kan, udah nggak usah ragu-ragu, langsung aja kalian nih teman-teman pilih aja teknik sipil, karena teknik sipil itu prospek kerjanya sangat amat luas, peminatannya banyak, dan kalau teman-teman suka ngitung juga nih,
ya udah nggak usah ragu-ragu lagi, langsung masuk teknik sipil aja gitu. Apalagi di BINUS teknik sipilnya udah ada akreditasi ABET gitu. Oke, jadi yang nggak tahu akreditasi ABET itu penting banget ya. Akreditasi ABET itu benar-benar akreditasi internasional yang benar-benar penting buat kalian. Nanti kita lampirin di deskripsi di bawah apa itu akreditasi ABET. Teman-teman bisa baca ya. Kayak gitu Sarah ya. Kak Sarah, thank you so much udah datang di sini, udah curhat tentang teknik sipil. Jadi teman-teman di rumah lebih banyak jurusan teknik sipil. Jadi teman-teman nggak Iya, usah ragu. Jangan takut masuk ke teknik itu di BINUS University. Oke, Kak Sarah, betul thank you banget. banget ya. Sukses buat magangnya nanti, skripsinya, buat lain-lainnya semua sukses semua ya. Amin. Makasih juga Kak Reni, sukses juga Oke, ya. thank you. Oke, Thank bye-bye ya you. semuanya teman-teman. Kita Bye. sampai ketemu di sesi selanjutnya. Thank you. Thank you all.